nama saya Lia Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat dan pajak. Yang pertama, perbedaan zakat dan pajak. Zakat dan pajak adalah dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya. Zakat untuk kepentingan yang diatur dalam agama Islam, sedangkan pajak diatur untuk kepentingan yang diatur oleh negara melalui proses demokrasi yang sah yang ditetapkan dalam undang-undang, namun dari segi sumber atau dasar pemungutannya sama hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut dari masyarakat untuk kepentingan sosial. Pembahasan yang kedua adalah tentang titik perbedaan antara zakat dan pajak. Yang pertama adalah zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kedua adalah karena itu kedudukannya adalah sebagai ibadah yang memerlukan niat dalam pelaksanaannya. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah. Oleh karena itu, kedudukannya adalah sebagai kewajiban sosial yang tidak memerlukan niat. Yang ketiga adalah zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila dilanggar mendapatkan hukuman akhirat atau dosa, sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang apabila dilanggar mendapatkan hukuman keduniaan atau penjara. Ketiga adalah pendapat ulama tentang kewajiban zakat dan pajak. Kezaliman merupakan perbuatan yang tidak pernah diakui dalam ajaran Islam. Pembebanan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah fikih Islam dalam sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah yang pertama adalah harta itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain. Maksudnya, pajak boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi dan didukung oleh beberapa ulama, dan mereka mensyaratkan bahwa pajak boleh dipungut jika benar-benar kas negara kosong. Yang kedua adalah pajak dipungut secara adil. Maksudnya, jika pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, maka pengutipan harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai membuka keluhan masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial, dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Yang ketiga, pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Yang keempat, persetujuan para ahli berakhlak. Maksudnya, pemerintah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan dan menentukan besaran pajak, kecuali setelah bermusyawarah dan mendapatkan persetujuan dari para ahli. Bayaran zakat, para ulama telah bersepakat akan kewajiban zakat, dan bagi yang mengingkari kewajiban zakat, berarti mereka telah keluar dalam Islam. Yang keempat, membahas tentang pembayaran zakat dan pajak. Yang pertama, tidak hanya berfokus pada pengumpulan zakat saja, seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi mengenai zakat yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Yang kedua, memposisikan zakat sebagai pengurang pajak langsung alias sebagai kredit pajak. Tidak hanya diposisikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, wajib pajak akan kian bersemangat membayar zakat. Hal ini dapat berdampak pada kenaikan tax ratio karena penerimaan pajak akan meningkat. Yang ketiga, dalam pemenuhan asas keadilan dalam pemungutan pajak, seharusnya tidak hanya zakat yang dibayar ke badan lembaga yang dibentuk dan disahkan pemerintah yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Masyarakat akan lebih leluasa membayar zakat di lembaga yang mereka percayai, karena tujuan zakat dan pajak sama. Maka makin banyak orang yang membayar zakat, berarti kemakmuran dan kesejahteraan rakyat makin meningkat. Tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi moral dan etika. Yang keempat, apabila zakat yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak ini harus dibayarkan melalui badan atau lembaga zakat yang telah ditentukan pemerintah, seharusnya ada transparansi dari uang zakat yang sudah masuk ke dalam kas badan atau lembaga zakat tersebut.
Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.